Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fallahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, naqulu lakum marhaban bikum ahlan wa sahlan fi liqa'ina li qiraati kitab Qatrin Nada wa Ballus Sada. Wa hadzal kitab yatakallam an qawaidil lughah fin nahwi. Baik. Alhamdulillah taala, pada kesempatan kali ini kita akan mulai ya ala barakatillah insyaallah akan mulai membaca syarah dari kitab Qatrun Nada wa Ballus Sada, sebuah kitab dalam ilmu nahwu yang ditulis oleh Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullahu taala. Beliau bernama Abu Muhammad Abdullah Jamaluddin Ibnu Yusuf Ibnu Hisham Al-Ansari Al-Misri rahimahullah, merupakan seorang ulama ya ahli lughah ya, yang hidup pada abad ke-7. Beliau merupakan salah satu dari a'immatin nahwil arabi fi zamanihi, ya, seorang imam dalam masalah lughah, menjadikan rujukan. Bahkan Ibnu Khaldun, ya, penulis kitab Al-Muqaddimah, mengatakan mazilna nahnu bisyam nasma' bi rajulin nahwiyin yuqal lahu Ibnu Hisham, ya. Kami di Syam dulu sering sekali mendengar, ya, disebutkan ada seorang imam ahli nahwi, ya, anha min Sibawai, ya, bahkan dikatakan Ibnu Hisham ini masyhur, ya, lebih faqih dalam masalah nahwu, dalam masalah lughah dibandingkan dengan Sibawai. Baik. Ibnu Hisham Al-Ansari dari sisi mazhabnya, beliau awalnya bermazhab Syafi'i, kemudian tahanbala, ya, kemudian beliau pindah ke mazhab Hambali, bahkan beliau sampai menghafal kitab Mukhtasar Al-Khiraqi, ya, salah satu buah kitab rujukan dalam mazhab Hambali. Baik. Ibnu Hisham Al-Ansari, ya, beliau berguru kepada beberapa ulama besar di zamannya, ya. Di antaranya adalah Abu Hayyan, ya, Al-Qarnati, ya. Kemudian beliau juga belajar kepada Ibnu Sarraj. Ibnu Sarraj ini juga ulama dalam bidang lughah, itu juga belajar kepada At-Taj At-Tabrizi. Kemudian beliau juga belajar kepada Ibnu Jama'ah. Ya, kalau dalam fikih beliau belajar kepada Ibnu Jama'ah, dan dalam lughah beliau lebih banyak kepada At-Taj Al-Fakihani namanya, ya. At-Taj Al-Fakihani, ya, beliau nanti yang akan membuat atau mensyarah hamish dari Qatrun Nada ini. Ya, jadi membuat catatan kaki bagi Qatrun Nada ini. Nanti ada namanya At-Taj Al-Fakihani, insyaallah kita akan menukil dari sana juga nanti bismillah. Baik. Kemudian kitab Qatrun Nada ini merupakan salah satu dari karya beliau. Dari karyanya Ibnu Hisham, ya, beliau melahirkan banyak sekali karya-karya. Di antaranya yang paling masyhur adalah Sudurul Dhahab. Ya, Sudurul Dhahab fi Ma'rifati Kalamil Arab. Ini merupakan kitab yang sangat terkenal sekali, terutama di Indonesia. Kitab yang dipelajari di banyak ma'had. Ya, dan kitab yang ada di hadapan kita ini, yaitu kitab Qatrun Nada, merupakan salah satu dari versi ringkas dari Sudurul Dhahab, gitu ya. Jadi nanti kalau kita menghadapi muskilah-muskilah dalam, ya, Qatrun Nada, kita akan kembali ke Sudurul Dhahab. Jadi Sudurul Dhahab itu jika dibandingkan dengan Qatrun Nada, dia lebih luas, cakupannya lebih luas, tafasilnya luas, dan ada juga pembahasan saraf di situ. Ya, maka versi lebih ringkas dari Sudurul Dhahab itulah Qatrun Nada. Kemudian karena Qatrun Nada ini saking ringkasnya, dia hanya 40 halaman saja, ya, menyebar, terkenal, banyak dibaca sama orang. Akan tapi ada beberapa tulab beliau yang mengeluhkan, ya, atas kesulitan sebagian ibarah dari Qatrun Nada ini, sehingga Ibnu Hisham pun menulis syarah Qatrun Nada. Jadi matannya karya beliau, syarahnya juga karya beliau. Dan kitab yang kita pakai pada kesempatan kali ini adalah, ya, syarah yang ditulis oleh Ibnu Hisham sendiri, tapi ditaklib, ya, dikasih komentar, dikasih penjelasan, ya, oleh siapa namanya di situ, ya, Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah. Syekh Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah dikatakan oleh para ulama dia adalah imamnya para al-muhaqqiqin,
ya, para pentahqiq kitab. Jadi kitab-kitab yang ditahqiq sama beliau insyaallah kitab yang mu'tamad, kitab yang kredibel, yang ya tidak ada keraguan insyaallah antum ya untuk mempelajarinya. Baik. Selain kitab Sudurud Dzahab, Qatrun Nada, ya, beliau juga menulis kitab Al-Qawaid As-Sugro sama Al-Qawaid Al-Kubro. Ya, cuman kitab ini ya hanya tinggal nama saja. Beliau juga menulis kitab yang masyhur lainnya yaitu Mughnil Labib. Ya, Mughnil Labib yang disyarah oleh banyak sekali para ulama sampai zaman sekarang ini. Ya. Kemudian beliau rahimahullahu taala wafat pada tahun pada malam Kamis dari tahun 1360 ya miladiyah, ya, atau pada tahun hijriahnya 762 hijriah. Baik. Jadi kitab Qatrun Nada wa Ballus Sada, ini judul lengkapnya adalah ya Qatrun Nada wa Ballus Sada, ya. Qatrun Nada ini sebenarnya adalah nama seorang perempuan di zaman itu. Ya, ada nama seorang perempuan yang sangat masyhur di Mesir namanya Qatrun Nada. Ya. Dia merupakan ya nama aslinya adalah Asma. Asma binti Khumariyah namanya. Asma binti Khumariyah, ya, binti Ibn Ahmad Tulun. Ya, ini merupakan salah seorang perempuan yang terkenal di Mesir. Ya, terkenalnya kenapa? Ya, karena sejarahnya kala itu dia menikah dengan seorang khalifah Al-Abbasi, ya, Daulah Abbasiyah yang bernama Al-Mu'tadid Billah, ada yang mengatakan Al-Mu'tasim Billah. Ya, jadi saking mewahnya pernikahannya resepsi pada waktu itu, ya, sehingga setiap orang yang mengadakan perayaan yang mewah atau megah, sesuatu yang megah itu dinamakan Qatrun Nada. Di zaman itu ya sesuatu yang mewah itu dinisbatkan kepada Qatrun Nada. Nah, baik. Kemudian makna secara kata per katanya sendiri ada lagi. Apa sebenarnya arti dari kata qatrun nada itu? Qatar ya, itu artinya an-nuqat. Qatar ini jamak dari kata qatrah. Ya, qatrah itu artinya tetesan. Ya, tetesan air mata atau tetesan air di keran itu namanya qatrun. Kemudian an-nada itu bimana al-matar. An-nada bimana al-matar. Baik. An-nada itu selain diartikan dengan al-matar, dia juga diartikan dengan ya, al-balal alladhi yakunu ala uraqis syajarah, ya. Basah ketika pagi hari, embun bahasa kita. Nah, jadi qatrun nada itu bisa kita artikan dengan tetesan-tetesan embun. Ya, kenapa beliau mengibaratkan kitab ini dengan tetesan embun? Ya namanya tetesan embun itu kan sedikit jumlahnya. Dibandingkan dengan air sungai kan jumlahnya sedikit sekali. Jadi beliau sifati kitab ini dengan qatrun nada ya untuk mengisyaratkan bahwasanya ini hanyalah ringkasan saja. Ya, pembahasan yang sedikit. Kemudian judulnya Waballus Sada. Ya, ballu itu artinya apa namanya? Bal itu artinya basah. Ya, dari kata al-balal. Ya, as-sada, ya, as-sada itu artinya al-atash, kehausan. Jadi meskipun dia adalah tetesan-tetesan embun, tapi mampu menghilangkan ya mampu menghilangkan dahaga orang yang sedang kehausan. Itu makna dari kitab ini. Qatrun nada wa ballus sada, meskipun qatrun nada itu sendiri adalah merupakan nama orang ya, di zaman itu. Baik. Ya. Nama aslinya adalah Asma binti Khumariyah. Ya. Asma. Ya. Tulis saja Asma. Ya. Jadi Asma ini perempuan merupakan istri dari Al-Mu'tadid Billah, Khalifah Abbasi waktu itu. Ya. Baik. Ya, itu sedikit pengantar tentang kitab Qatrun Nada wa Ballus Sada ini. Ya, jadi kitab yang kita pakai adalah ya kitab Qatrun Nada, kemudian disyarah langsung oleh Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullah. Kemudian ya kitab ini juga disertai dengan tahqiq dari ya Muhyiddin Abdul Hamid. Ya, tahqiqannya itu dinamakan kitab Sabilul Huda. Ya, Sabilul Huda bitahqiqi syarhi Qatrun Nada. Ya. Baik. Kemudian kitab ini ikhwah ya disyarah oleh para ulama, banyak sekali syarah-syarahnya. Ya, kitab ini saking masyhurnya ya.
Di antara yang mensyarah kitab ini adalah itu tadi gurunya itu Al-Fakihi, ya. Ya, Al-Fakihi menulis kitab judulnya Mujibun Nada. Ya, Mujibun Nada ila Syarhi Qatrin Nada. Ini yang di antara syarah yang paling masyhur ya. Kalau kita sebutkan semua banyak sekali. Yang paling masyhur yang pertama adalah Mujibun Nada. Nah, ila Syarhi Qatrin Nada. Kemudian yang kedua Mughithun Nada. Ini juga masyhur karangan Khatib Asy-Syarbini. Ya, karangan Al-Khatib Asy-Syarbini. Baik, itu yang syarah. Ya. Adapun yang menulis hawashi, ya, catatan-catatan kakinya itu banyak. Di antaranya adalah Al-Alusi, ya. Ya, tapi tidak sempurna sampai akhir kitab. Dia sampai hanya sampai pembahasan al-hal saja. Ada Hasyiah Al-Alusi, ada Hasyiah As-Sajai, ya. Kemudian ada juga yang membahas syawahidnya. Nah, ini insyaallah akan kita bahas nanti. Syawahid itu artinya ya, dalil-dalil pendukung yang dipakai sama Ibnu Hisham di dalam kitab Qatrun Nada. Jadi kumpulan syairnya. Ya, kalau kitab yang dipakai Nanang itu ada di fihrisnya di bagian paling belakang kemarin. Ya, bait-bait yang dipakai sama Ibnu Hisham di situ. Jadi disyarah bait-baitnya saja. Gitu. Ya, ya di antara syawahid yang paling masyhur itu nanti ada syawahidnya ya Ibnu Makki At-Tauziri. Ibnu Makki At-Tauziri itu menulis syawahid untuk Qatrun Nada yang sangat masyhur sekali. Ya, insyaallah taala nanti jika ada kesempatan kita akan bahas itu juga. Baik, kita mulai. Ya, silakan dibuka di halaman 15 pembahasan Al-Kalimatu wa Aqsamuha. Jadi kitab Qatrun Nada ini pembahasannya ya nanti mulai dari pembahasan al-kalimah. Ya, pembahasan al-kalimah menjadi 3, isim, fiil dan huruf. Ya, metode inilah yang dipakai oleh kitab-kitab lanjutannya. Ya, karena kitab-kitab zaman dulu yang pertama kali dibahas itu apa? Bab at-ta'ajjub yang dibahas. Ya, jadi uslub pertama. Kalau kitab-kitab sekarang kan kebalikannya. Uslub itu dibahas belakang. Uslubus syarat, igra' wa tahdhir, ikhtisas itu semua dibahas di belakang. Nah, jadi yang pertama kali dibahas dalam kitab ini adalah pembahasan al-kalimah atau al-kalam, pembagian menjadi 3, isim, fiil dan huruf. Baru kemudian kita akan masuk nanti al-mu'rab wal mabni, ya. Kemudian nanti kita akan masuk ke ma'an nafiyah, ya, an-nawasih, ya, nawasil mubtada wal khabar dan seterusnya. Baik, sekarang kita mulai dari pembahasan al-kalimatu wa aqsamuha. Baik. Jadi bagi antum yang pakai PDF silakan dibuka di halaman 15 di situ, ya. Nah, PDF-nya bisa antum lihat di di Google, antum bisa klik di situ nanti syarah Qatrun Nada insyaallah yang keluar ini cetakan Darul Ulum. Baik, sad al-kalimatu qaulun mufrad. Kalau dikatakan sad ini berarti maksudnya adalah perkataan Ibnu Hisham. Ya, perkataan Ibnu Hisham, al-kalimatu qaulun mufradun. Kata beliau, al-kalimatu qaulun mufradun. Jadi sad ini perkataan beliau dalam Qatrun Nada. Kemudian shin itu perkataan beliau dalam syarah Qatrun Nada. Paham ya? Selain sad dan shin itu berarti adalah ta'liq dari Abdul Hamid, Muhyiddin Abdul Hamid. Baik. Jadi Ibnu Hisham mengatakan al-kalimah qaulun mufrad. Kalimah itu adalah suatu qaul yang berbentuk mufrad. Nanti akan kita jelaskan apa yang dimaksud dengan al-qaul, apa itu al-mufrad. Baik. Syarahnya, qala Syarih rahimahullah, tutlaqu al-kalimatu fil lughah 'ala al-jumalil mufidah. Kata dalam bahasa Arab itu terkadang maknanya adalah al-jumal al-mufidah. Jadi misalkan kita mengatakan ilqa kalimah, benar kata ilqa kalimah? Menyampaikan kalimat. Kalimah itu kan satu kata ya. Satu kata. Muhammad itu satu kata. Tapi ketika khatib naik ke atas mimbar, dia menyampaikan kalimah, itu apakah masuk akal khatib itu hanya menyampaikan satu kata saja? Tidak. Jadi yang dimaksud dengan kalimah itu kadang adalah jumlah mufidah keseluruhan. Contohnya misalkan di surat di Al-Qur'an di surat Al-Mu'minin, ya, di surat Al-Mu'minun, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak, itu hanyalah ucapan mereka saja. Ya, kalimatun di situ. Apakah ucapannya hanya satu kata? Tidak, ya. Isyaratan ila qaulihi rabbirji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarak. Kalimat, perhatikan. Kalimat rabbirji'un ini kan panjang nih. Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarak. Ini ucapan penyesalan penduduk neraka mengatakan, ya Allah, kembalikan kami ke dunia agar kami bisa beramal dengan amalan saleh, ya. Ya, sehingga
manfaat dari amal soleh itu bisa kami dapati sekarang. Penyesalan ya. Maka kata Allah itu hanyalah kalimah katanya. Padahal kan ya, bukan hanya satu kata. Robbi itu satu kata, dua kata. Yarji'un dua kata, udah empat kata itu. La'alli dua kata, enam kata. Paham ya? Nah, jadi kata kalimah itu juga maknanya adalah al-jumlah. Ngerti bedanya ya? Zahabtu ilal masjid, ini berapa kalimah? Zahabtu ilal masjid, ya, empat. Itu fi'il fa'il, ila harfu jar, al masjid isim majrur, empat. Ya, empat kalimah di situ. Ya, tapi dihitung sebagai satu jumlah. Nah, tapi terkadang dalam bahasa Arab, ya, satu jumlah itu dinamakan satu kalimah. Kapan itu? Tergantung kepada konteksnya nanti. Wafil istilah alal qaulil mufrad itu secara bahasa, pengertian kalimah secara bahasa. Adapun secara istilah tobaan maksudnya istilah an-nahwi, ya, istilah an-nuhat, yang dimaksud dengan al-kalimah adalah al-qaulu al-mufrad. Wal muradu bil qaul al-lafdzu dalu ala ma'nan. Yang dimaksud dengan al-qaul adalah lafaz. Lafaz itu artinya bunyi-bunyian yang keluar dari mulut. As-sautul mustamil ala ba'dil hurufil hijaiyah. Baik. Ya. Ad-dal ala ma'nan, yang menunjukkan atas makna. Jadi harus memiliki makna baru dinamakan qaul. Ya, kalau ucapan yang tidak memiliki makna tidak dikatakan qaul. Contohnya kata rojul, kata faros, ini ada maknanya. Berarti dia adalah al-qaul. Apa yang dimaksud dengan al-lafzu? As-sautul mustamil ala ba'dil huruf. Suara yang mengandung sebagian huruf hijaiyah. Sawa'an dalla ala ma'nan, entah dia memiliki makna atau tidak. Ya, jadi lafaz itu umum dia berarti ya. Ya, berarti kita katakan ya, al-qaul adalah lafaz yang memiliki makna. Ya. Semua qaul adalah lafaz, akan tetapi tidak semua lafaz adalah qaul. Ya. Contohnya kata Zaid atau kata Daiz. Daiz itu kebalikan dari kata Zaid. Zaid itu kan zai, iya, dal. Kalau dibalikan dal, iya, zai. Ya, Daiz itu apa artinya? Nggak ada artinya, nggak ada maknanya. Tapi dia namanya lafaz. Intinya lafaz itu adalah terucap deh. Ya, saut, dia ada suara gitu. Wa qad tabayyana anna kulla qaulin lafdzun wa la yanaqis. Jadi kesimpulannya setiap qaul itu pasti adalah lafaz, akan tetapi la yanaqis, tidak kebalikannya. Tidak setiap lafaz adalah qaul karena syaratnya qaul itu harus memiliki makna. Wal muradu bil mufrad ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nah wa dzalika nahwu zaid fa inna ajza'ahu wa hiya az-zai wal ya' wad dal idza ufridat la tadullu ala syai'in mimma yadullu wa alaihi. Yang dimaksud dengan mufrad apa yang maksudnya mufrad? Ma la yadullu juz'uhu ala juz'i ma'nah. Ini pengertian agak mantiki sedikit ya. Ya. Arti dari mufrad itu adalah satu bagian dari kata tersebut, artinya satu hurufnya, tidak memiliki makna yang berdiri sendiri. Contohnya kata Zaidun. Zaidun ini ada berapa huruf? 3 huruf. Zai, ya, dan dal. Kalau dipisah zai, ya, dan dal, zai itu nggak ada artinya, ya itu nggak ada artinya, dal itu nggak ada artinya. Ngerti maksudnya? Nah sekarang kalau Anda katakan Muhammad fil bait. Muhammad fil bait. Ini kalau Anda pisah bagian-bagiannya, Muhammad, fi, dan al-bait. Muhammad ada maknanya, fi ada maknanya, al-bait ada maknanya. Maka yang seperti ini bukan mufrad namanya. Ngerti ya? Yang dimaksud mufrad itu adalah kalau dipecah nggak ada artinya. Inti berarti dia itu adalah dasar sekali gitu. Ya, contohnya kata Zaid tadi. Satu persatu dilihatnya. Ya, kalau diketik itu satu kata, spasi, satu kata, spasi. Nah, satu kata spasi itu satu mufrad namanya. Nah, jadi al-qaul al-mufrad. Ya, versi pengertian dari al-kalimah atau al-kalam itu kan banyak sekali yang ditemukan ya. Al-kalamu wal-labdul murakkabul mufid dan seterusnya. Banyak versinya, tapi ya versi yang paling ringkas dan yang paling umum yang pasti ada dalam semua pengertian para ulama adalah ya al-qaulu al-mufrad ini. Baik. Beda dengan gulamu Zaidin. Ya, setiap ini gulamu Zaidin ini tidak dihitung mufrad karena dia ya gulam itu ada artinya, zaid itu ada artinya. Baik. Ini namanya murakkab, lawan dari mufrad. Baik. Kalau al-qaul tadi lawannya apa? Ya, al-lafzu. Ya, yang tidak punya makna ya, lafaz yang tidak punya makna. Kalau al-mufrad lawannya al-murakkab. Baik.
Tapi berarti al-lafzu al-murakkab yaitu bukan pengertian dari kata al-kalimah, lawan katanya berarti. Baik. Fa in qulta falima lashtaratta fil kalimah al-wad'a kama ishtarata man qala al-kalimatu lafdun uti al-ma'nan mufrad. Kenapa di sini Ibnu Hisham hanya menyebutkan dua saja syarat kalimah, yaitu al-qaul al-mufrad saja? Kenapa disyaratkan hanya al-qaul dan al-mufrad? Kenapa nggak disyaratkan al-wada'? Ya, sebagaimana dalam matan Jurumiyah dikatakan al-kalam huwal labdul murakkabul mufidu bil wada'. Ya, kenapa di matan Jurumiyah katakan bil wada'? Kenapa Ibnu Hisham nggak menggunakan kata bil wada'? Ya, sebagaimana orang-orang yang lain. Jawaban Ibnu Hisham, inna mahtaju ila dalika li akhdhihimul lafdha jinsan lil kalimah wal lafdhu yanqasimu ila mawdu'in wa muhmalin fahtaju ila ihtirazi anil muhmal bi dzikril wada'. Walamma akhadtu al-qawla jinsan lil kalimah wa huwa khasun bil mawdu' agnani dalika an ishtirati al wada'. Baik. Kenapa para penulis yang lain, kata Ibnu Hisham, misalkan di matan Jurumiyah, kenapa penulis matan Jurumiyah itu menggunakan kata bil wada'? Antum paham kata mana bil wada' ya? Nggak perlu jelaskan bil wada' ya. Jadi kenapa mereka menyebutkan kata bil wada'? Karena mereka menganggap lafaz itu adalah jinsan lil kalimah, jenis dari kata. Ya, jadi mereka menganggapnya bahwasanya lafaz itu adalah jenis dari kata. Ya, padahal lafaz itu dibagi menjadi dua, maudhu dan muhmal. Maudhu itu artinya yang ada maknanya, muhmal itu nggak kepake, nggak ada artinya. Gitu. Ya, berarti mereka menggunakan kata wada itu ya untuk membedakan mana yang muhmal dan mana yang maudhu. Mana yang benar itu, maudhu apa muhmal? Maudhu yang tepat. Ya, maudhu yang tepat. Ya. Sedangkan Ibnu Hisham nggak perlu menyebutkan kata bil wada'i, limada? Ya, karena Ibnu Hisham tidak menganggap karena Ibnu Hisham menganggapnya bahwasanya yang namanya al-qaul ya itu khasun bil maudhu. Ya, khasun bil maudhu. Makanya al-qaul itu ya, ketika mendengar kata al-qaul itu menurut Ibnu Hisham dia pasti memiliki makna. Karena pengertian dari al-qaul tadi apa? Lahu makna, lafaz yang punya makna. Sedangkan Ibnu Ajurum mengatakan bahwasanya qaul itu ada dua, memiliki makna sama tidak memiliki makna. Ini bedanya. Wadah ini ya. Jadi penulis kitab yang lain mengatakan qaul itu ada dua, Ibnu Hisham mengatakan qaul itu cuma satu, yaitu yang punya makna. Yang nggak punya makna bukan qaul namanya. Berangkat dari perbedaan itulah kenapa Ibnu Hisham mengatakan nggak perlu saya tambahkan kata bil wada'i, karena kata bil wada'i itu sudah diwakili dengan kata al-qaul di awal. Ya, karena bil wada'i itu kan artinya punya makna artinya. Ya, sedangkan al-qaul tadi juga sudah punya makna artinya. Jadi ngapain agnani andalika kata beliau. Ya. Agnani dalika an isyratul wada'. Ya, itu sudah cukup ya untuk menambahkan kata al-wada' di awalnya. Baik. Ya. Ibnu Hisham, ini masih pakai Ibnu Hisham, di bawah garis itu baru pentahqiq. Ya, ini kita masih di syarahnya. Baik. Nah, semua qaul bagi dia adalah makna. Al-qaul sama dengan lafaz yang punya makna, gitu. Kalau Ibnu artinya adalah yang maudhu gitu. Lafaz bagi beliau adalah yang qaul bagi beliau adalah yang maudhu. Ya, sedangkan bagi yang lainnya ada mengatakan maudhu, yang mengatakan muhmal, gitu, dibagi dua. Gitu. Indonesia hanya satu saja. Gitu. Muhmal itu artinya nggak punya makna. Muhmal itu artinya nggak punya makna. Ya, ucapan yang tidak dipakai gitu. Ya, ucapan yang tidak dipakai itu namanya ucapan yang muhmal. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya, falima adalta anil lafzi ilal qaul. Lantas kenapa antum nggak menggunakan kata kenapa tidak menggunakan kata lafaz tapi menggunakan kata qaul? Ya. Kenapa di pengertian tadi al kalimatu qaulun mufrad, kenapa nggak katakan al kalimatu lafdzun mufrad? Ya. Kata Ibnu Hisham, li'anna al-lafdha jinsun ba'idun. Lafaz itu adalah jins yang ba'id, ya, yang jauh kalau dibandingkan dengan al-qaul. Kenapa dikatakan ba'id? Karena lafaz itu butuh syarat untuk bisa dinamakan qaul, yaitu punya makna wadainya. Lintilaqihi 'alal muhmal wal musta'mal.
Kama karena mustakmal itu maksudnya maudhu tadi ya. Jadi lafaz itu adalah suatu istilah yang jauh dari kata al-qaul. Kenapa? Karena lafaz itu ada yang muhmal, ada yang mustakmal. Sehingga kenapa harus kita menggunakan kata yang jauh kalau ada kata yang lebih dekat, yaitu kata al-qaul. Gitu maksudnya. Baik. Wal qaulu jinsun qarib. Qaul itu istilah yang lebih dekat. Likhtisasihi bil musta'mal. Karena kata qaul itu khusus hanya pada lafaz yang musta'mal. Jadi dia lebih spesifik kan. Dan syarat dari sebuah pengertian ya dalam matan Isagoji bahwa dalam ilmu mantik disebutkan syarah dari sebuah pengertian itu adalah apa? Jami dan syamil. Jami artinya dia mengumpulkan semua permasalahan di situ, syamil dan dia mani. Dia jami, syamil dan mani. Mani artinya mencegah hal-hal lain untuk masuk dalam pengertian itu. Kalau kita menyebutkan pengertian salat, jangan sampai wudhu masuk dalam situ. Gitu. Kalau kita menyebutkan pengertian haji, jangan sampai pengertian zakat masuk ke situ. Kalau kita menyebutkan pengertian kalimah atau pengertian lafaz, jangan sampai alkohol masuk di situ atau sebaliknya. Jadi tidak boleh mutadakhil di situ. Baik. Wasti'malul ajnasil ba'idah fil hududi ma'ibun inda ahli nadhar. Itu dia. Ya. Menggunakan jins yang jauh, istilah-istilah yang jauh itu merupakan aib menurut ahli nadhar. Ahli nadhar artinya ahli ilmi. Baik. Berarti kesimpulan kita sampai sini di halaman pertama ini adalah apa? Bahwasanya tidak semua lafaz itu adalah qaul karena dia adalah jinsun yang ba'id. Kata al-lafz itu adalah jinsun ba'id. Kenapa Ibnu Hisham menggunakan kata al-qaul? Karena itu yang lebih dekat pada maknanya. Tapi sebenarnya masih bisa dibantah ucapan beliau ini yang kita mengatakan dari mana takyid bahwasanya al-qaul itu khusus hanya untuk yang memiliki makna. Nanti maksudnya? Kenapa al-qaul itu harus memiliki makna? Akan tadi beliau mengatakan bahwasanya al-qaul itu jinsun qarib likhtisasi bil musta'mal, artinya lahu makna. Kenapa dikhususkan yang lahu makna saja al-qaul itu? Bisa dibantah dengan begitu. Ini disebutkan dalam Ta'jilun Nada itu. Bukan. Hawasyinya Al-Fakihani. Di Hawasyinya Al-Fakihani disebutkan begitu. Bahwasanya masih bisa dibantah lagi. Tapi beliau bantah lagi bantahan itu dengan mengatakan karena di dalam istilah syariat kita katakan qaulullah. Masuk akal qaulullah laisa lahu makna? Taban lah. Paham maksudnya ya? Kita katakan qaulullah bukan kalimatullah. Kita katakan qaulullah. Al-Qur'an itu adalah qaulnya Allah. Artinya apa? Yang memiliki makna. Enggak mungkin kita katakan qaulnya Allah itu enggak punya makna. Gitu. Maka qaul berarti adalah yang punya makna saja. Tapi Ibnu Hisham tidak menyebutkan di situ, langsung beliau mengatakan bahwasanya qaul itu adalah jinsun qarib. Makanya di judulnya dipakai walwat ini karena dia pakainya lafaz ya. Nah, karena pakai lafaz. Coba lafaz itu berarti dengan kata al-qaul, bilwatinya buang. Gitu. Berarti pengertian yang paling ringkas adalah versinya Ibnu Hisham, hanya 2 kata. Al-kalimah qaulun mufrad kelas. Tapi kalau jurumnya apa? Al-lafzu murakkab, al-mufidu, qadar. Banyak gitu. Syarah. Bisa nggak dikatakan Indonesia menjadikan kalau yang baris. Jadi semua ucapan itu bermakna. Nah, ketika kita mengatakan qara'tu qaulallah. Qaul itu kan artinya kalam ya. Kalam Allah itu qaulnya. Karena nggak mungkin kan qaulnya Allah nggak ada artinya gitu kan. Maka dari situ secara logika, secara nalar nggak mungkin. Maka pasti berarti setiap qaul itu adalah yang memiliki makna. Tapi kalau lafaz bisa memiliki makna, bisa tidak. Jadi semahan kalau misalnya ini makhluknya mengucapkan qaul tapi kayak tidak ada. Maksudnya dia kan qaul kan misalnya dari qaul dikatakan semuanya memiliki misalnya manusia berucap misalnya tidak ada apa memiliki mana. Baik.
Jadi kalau ucapan makhluk itu tentu perlu diperinci lagi ya. Kalau ucapan Allah tentu ya tidak mungkin ada yang lagu ya. Ucapan Allah tidak mungkin ada yang lagu. Tapi kalau ucapan manusia tentu perlu diperinci lagi. Ucapan manusia ya yang dia ucapkan kalau dia tidak memiliki makna ataupun memiliki makna itu namanya lafaz. Ya. Kapan dia bermakna qaul? Kalau dia punya makna spesifik gitu. Ya, berarti ucapan seseorang yang memiliki makna itu bisa dikatakan qaul dalam satu waktu bisa dikatakan lafaz dalam waktu yang lain. Ya. Jadi kalau ditinjau dari ada apa tidak maknanya, qaul. Ditinjau dari diucapkan apa tidak, keluar dengan lisan apa tidak, lafaz. Ya. Jadi lafaz ini lawan dari kata isyarah nanti ya. Isyarah dengan gerakan tangan atau isyaratul murur, lampu merah misalkan. Nah, simbol-simbol di pinggir jalan, ya, tanda P yang dikasih garis, dilarang parkir, ya, dan seterusnya. Ya, itu isyarah lawan dari al-lafzu. Ya, maka yang seperti itu tidak dinamakan kalimat meskipun lahu makna. Lampu merah kan punya makna apa maknanya? Stop. Itu kan seolah-olah ada yang ngomong di situ berhenti gitu kan. Tapi kenapa? Lawan dari nah, melawan dari lafaz. Lafaz itu adalah yang berbentuk ucapan. Ya, ada suara. Tadi kan pengertiannya apa? As-saut al-mustamil. Nah, isyaratul murur ya, laisa lahu saut. Oke? Ya, jadi isyarah. Idan al-kitabah kaif? Al-kitabah fil kutub misalnya. Isyarah atau lafaz? Ya. Makna. Oh, Ya. oh, Kayak betul. Ya. Al-qaul labudda an yakuna malfuzan wal kitabah malfuzan lah. Ya, idan mada. Dan wa qismu salis la naqul bi annahu lafz laisa syarah wa laisa wa huwa wa hiya idan al-kitabah nafs. Jadi dia ada tiga berarti. Ya. Yang pertama itu adalah lafaz, itu yang ada bunyi-bunyiannya, entah memiliki mana apa tidak. Bahkan suara orang lagi mengigau atau kesakitannya itu pun namanya al-lafz. Ya, kemudian ya al-isyarah itu dengan gerakan, dengan simbol-simbol. Kemudian yang ketiga tulisan. Ya, tulisan ini yang maksudnya kismun salis ya, karena dia bukan isyarah, bukan juga lafaz. Ya, ingat pengertian dari lafaz itu adalah harus adanya saut. Karena dalam bahasa Arab lafadhu yalfidhu itu artinya melafazkan. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Makanya orang yang sedang sakaratul maut menghembuskan nafas terakhir itu namanya lafadhu anfasahul akhirah. Lafadhu kan. Lafadhu anfasahul akhirah artinya melafazkan nafas yang terakhir, artinya menghembuskan nafas yang terakhir. Nah, isyarah itu tidak ada hembusan nafas, kitabah juga tidak ada hembusan nafas, ya. Tidak ada bunyi-bunyian maksudnya. Taib. Itu dia naktafi bihada. Ya, insyaallah taala kita lanjutkan di halaman selanjutnya pembagian kalimat menjadi tiga, ismun wa fi'lun wa harfun. Taib Allah taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.